Shalom, selamat pagi. Kita ketemu kembali di tahun yang baru, di Januari tanggal 3, 2022. Saya bersyukur saudara dan saya sampai hari ini ada dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Bahkan kita terus ada di dalam rencananya yang ajaib. Baik saudara, sebelum Anda pagi hari ini diinspirasikan melalui kebenaran firman, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau sudah memberi kami kesempatan selama 1 tahun kami hidup di dalam 2021. Dan hari ini kami ada di tahun yang baru, di tanggal 3 Januari 2022. Kami percaya kami ada karena kasih karunia Tuhan dan karena Engkau sendiri yang mengizinkan kami untuk hidup lagi. Dan kami percaya pada saat Engkau mengizinkan kami untuk ada di tahun ini, Engkau memberi kami kemampuan, kekuatan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami mau terinspirasikan dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara, pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat 2 ayat penting yang akan saya bacakan kepada Anda, yaitu dari dalam Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-31. Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-31. Saya bacakan kepada saudara. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Ya, ini cerita tentang perjalanan orang Israel. Bahkan kalau saudara membaca perikopnya, ini adalah tentang riwayat ke-12 pengintai, ya. Dan situlah perkataan Musa yang dikatakan bahwa Tuhan mendukung engkau, maksudnya orang Israel itu seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Nah, ayat kedua yang saya ingin mengajak saudara melihat ada dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Bunyinya demikian. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, kalau saya mau beri judul pagi hari ini, judulnya adalah penyertaan Allah. Ya. Kita akan berbicara tentang penyertaan Allah. Kalau Anda melihat ke belakang, sekali lagi kita ada dalam 2022, di tahun yang baru, bahkan ini hari Senin pertama di dalam tahun ini, di bulan Januari yang pertama, tanggal 3. Kalau kita mau flashback sebentar ke belakang, saudara-saudara, Anda akan temukan betapa selama 1 tahun penuh Tuhan memelihara kita. Tuhan menjaga langkah kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kalau saudara membaca tadi dalam ayat-ayat ini dikatakan Tuhan menggendong kita, saudara ya. Di situ dikatakan aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Di sana dikatakan juga dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Jadi bicara tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan kalau saudara membaca tadi dalam Ulangan 1 pun juga dikatakan bagaimana orang Israel yang 40 tahun berjalan di padang gurun dalam pemeliharaan Tuhan. Di situ Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Saudara, sudah pantasnya kita sebagai orang-orang yang dipelihara Tuhan itu mengucap syukur, ya. Dan mari kita terus menyadari bahwa Allah menyertai kita. Allah tidak mungkin meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan itu pasti. Dan penyertaan Tuhan itu ada di dalam segala keadaan. Alkitab tidak mengatakan bahwa Dia akan selalu menolong kita atau dikatakan Tuhan akan membuat jalan kita menjadi lebih baik. Tidak. Tetapi di dalam segala situasi dan keadaan, Allah itu beserta dengan kita, saudara-saudara. Karena tidak perlu takut dengan tahun ini. Orang banyak berkata 2022 kita nggak tahu apa yang terjadi. Itu buat orang yang tidak di dalam Tuhan. Bukan berarti Anda yang ada dalam Tuhan juga sudah tahu segala sesuatu. Kita cuma tahu satu yang penting, prinsipnya, yaitu Allah beserta dengan kita. Tadi kalau saudara membaca janji Tuhan di dalam Yesaya bahwa sampai masa tuamu aku tetap menggendong engkau.
Ya, saudara-saudara, mari kita hadapi tahun 2022 ini dengan satu keyakinan penuh bahwa Tuhan beserta dengan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan beserta dengan kita. Dengan kita mengerti ini, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang bodoh pada saat kita mengalami tekanan hidup. Seperti saya sampaikan kepada saudara tadi bahwa 2022 ini kelam, gelap. Kita tidak tahu apapun yang terjadi. Dari tahun lalu saya sampaikan bahwa sekarang pandemi bukannya berhenti, malah ada varian terbaru. Sudah ada bencana-bencana alam yang terjadi. Kita tidak tahu masalah ekonomi ke depan seperti apa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara-saudara. Tapi ketahui satu hal, Allah menyertai kita. Bukankah Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Saudara-saudara, saya teringat satu cerita pada saat saya masih kecil dulu, yaitu judul cerita ini adalah Footprints in the Sand. Ya, ini cerita tentang seseorang yang berjalan di pinggir pantai bersama dengan Tuhan. Sepanjang perjalanan dia melihat bahwa selalu ada dua jejak tapak kaki di pinggir pantai itu. Dia berjalan karena dia tahu pada saat dia berjalan tuh tapak kaki satunya adalah milik dia sendiri dan tapak kaki satunya adalah milik Tuhan. Itu yang dia tahu. Dan setelah mereka berjalan sekian jauhnya dan mengalami segala macam hal yang dalam hidupnya ini, hal yang sulit, hal yang tidak baik sekalipun sudah dilewati. Dan pada akhirnya orang ini dia melihat ke belakang. Dan pada saat dia melihat ke belakang, dia melihat di jalan-jalan yang tadi mereka lewati, ada saat-saat di mana jejak kaki itu bukan dua, tapi cuma satu. Teristimewa di saat-saat di mana jalan yang paling sulit, peristiwa di mana kesedihan yang begitu dahsyat terjadi dalam hidupnya, dia begitu pada saat dia terpuruk, pada saat dia masuk dalam lembah-lembah kekelaman maut, seperti itulah gambarannya. Masa-masa sulit, dia melihat ke belakang dan melihat cuma satu jejak. Itu mengecewakan hatinya. Dan kemudian dia bertanya kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, bukankah firman-Mu katakan Engkau tidak meninggalkan aku dan tidak pernah membiarkan aku? Kenapa pada saat ada jalan-jalan tertentu cuma nampak satu kaki, apakah Engkau meninggalkanku? Tanya orang tersebut kepada Tuhan. Kemudian Tuhan berkata dengan lemah lembut, anakku, aku memang tidak pernah meninggalkan engkau, tidak pernah membiarkan engkau berjuang sendiri, tidak pernah membiarkan engkau jalan sekaki sendiri. Tapi pada saat-saat di mana yang kau lihat cuma ada jejak satu, dan pada saat-saat itu kalau kau lihat itu adalah waktu-waktu di mana masa yang sulit yang terjadi dalam hidupmu. Masa-masa yang di mana kamu tidak punya kekuatan. Di situ kamu melihat satu jejak kan? Ketahuilah bahwa bukan aku meninggalkanmu, tapi engkau ada di dalam gendonganku. Saudara pasti mengerti cerita ini ya. Pagi hari ini saya tidak akan berbicara panjang lebar. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk menyadari penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Kalau bukan karena Tuhan, Anda tidak akan pernah ada di 2022. Kalau bukan karena Tuhan, engkau tidak akan pernah selamat sampai 2022. Kalau bukan karena Tuhan, Anda tidak mungkin sama seperti hari ini apa adanya dirimu. Kita nggak usah jauh-jauh. Lihatlah pada saat pandemi, berapa banyak orang yang mati. Hari ini bagaimana denganmu? Kalau Anda berkata, saya juga kena pandemi. Tapi apakah Anda sudah meninggalkan dunia? Tidak, bukan? Anda masih ada hari ini. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan, Dia menggendong kita. Dia menyertai kita. Bahkan dikatakan, sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Alkitab katakan, usia kita 70-80 tahun. Kalau kita beruntung. Bayangkan selama 70 tahun janji firman Tuhan katakan Dia sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Anda berbuat dosa, tidak berbuat dosa, kau pergi gereja atau lupa pergi gereja, kau tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan benar-benar, atau mungkin Anda berbuat hal-hal yang dosa,
hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan, apakah dia pernah meninggalkanmu? Tidak pernah. Yang terjadi adalah kita suka meninggalkan Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudara. Apapun yang terjadi, dia bersama-sama dengan kita. Karena dia tahu siapa diri kita ini, saudara-saudara. Tadi saya baru share kebenaran firman Tuhan di gereja tentang pilihan atau chosen. Ya. Kata chosen itu kalau diterjemahkan dari dalam bahasa aslinya, itu punya 3 arti, saudara-saudara. Yang pertama adalah acceptable atau diterima. Anda dan saya yang dipilih Tuhan artinya Anda tuh diterima apapun keadaanmu. Kita banyak berpikir bahwa kita yang memilih Tuhan. Kita yang memilih percaya Yesus. Kita yang memilih untuk masuk gereja. Kita yang memilih jadi orang benar. Alkitab mengatakan sebaliknya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saudara, kita ini tidak ada apa-apanya kalau kita tidak dipilih Tuhan. Hari ini bersyukur bahwa engkau acceptable to God. Ya saudara, Allah memilih Anda artinya Anda acceptable kepada Tuhan. Dan kedua arti dari kata chosen atau dipilih ini adalah appoint. Anda sudah ditunjuk oleh Allah. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan yang ketiga arti dari kata chosen atau dipilih tadi adalah excellence. Di mata Tuhan, Anda dan saya ini excellence. Ya saudara-saudara ya, mungkin manusia tidak menganggap kita excellent. Mungkin orang lain tidak merasa Anda ini baik menurut mereka. Tapi ketahuilah bahwa kita ini dipilih Tuhan. Artinya you are acceptable to God. Artinya you are appointed by God. Dan artinya yang ketiga adalah you are excellent in the eye of God. Kita ini harus tahu bahwa itu semua adalah apa yang disebut dengan Allah memilih kita. Dan kalau dia memilih kita, pasti dia menyertai kita, saudara-saudara. Kita lihat contoh tadi dalam Ulangan 1 ya. Orang Israel ini dibawa keluar dari tanah Mesir. Begitu masuk di dalam padang gurun dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Apa yang mereka lakukan? Tegar tengkuk, mengutuki Tuhan, ngumpet aja kerjanya, bersungut-sungut masalah makanan, masalah minuman, masalah tempat. Dan mereka selalu berkata, Musa, emangnya kurang kuburan di tanah Mesir sampai kau bawa kami untuk mati di padang pasir. Mereka begitu menyakiti hati Tuhan, tapi saudara lihat, Allah itu Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan orang Israel sedetik pun. Kalau orang Israel ditinggal, saudara, mati mereka, saudara. Ya. Kalau siang, itu suhunya bisa mencapai 50 derajat Celcius. Anda kalau sekali-sekali main di pas musim panasnya gitu, yang benar-benar pas panasnya, telur diketok, dibuka gitu, bisa jadi mata sapi. Kalau malam di bawah derajat 2 atau 3 di bawah derajat dinginnya. Makanya kalau siang harus ada tiang api, penyertaan Tuhan lagi. Malam harus ada tiang awan, menghangatkan mereka, menjauhkan mereka dari binatang-binatang jahat di padang gurun yang siap menggigit mereka atau membuat mereka kena racun dan segala macam. Nah, saudara lihat di ayat 31 Ulangan 1:31 mengatakan, dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tanah ini. Walaupun mereka begitu banyak memberontak, tapi Allah katakan dia mendukung mereka seperti seorang ayah yang mendukung anaknya. Bagaimana dengan Anda hari ini? Anda mau hidup terus seperti orang Israel? Yang terus bikin dosa, tapi berharap didukung oleh Tuhan. Kalau saya malu, saudara-saudara. Kita sudah dipilih Tuhan. Kita sudah disertai selama ini. What I have to do. Janganlah kita punya mental seperti orang Israel. Minta aja. Minta haknya, haknya dan haknya diminta terus. Mulai berpikir bahwa apa yang harus aku berikan kepada Tuhan. Mari hari ini di 2022 Anda memasuki tahun ini dan menghidupi tahun ini dengan satu konsep pemikiran adalah bahwa biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Biarlah rencana Tuhan, biarlah agenda Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Karena kalau kita
mengarahkan fokus kita kepada rencana Allah, saya percaya saudara-saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, Anda disertai, itu yang penting. Yang penting itu disertai Tuhan. Buat apa kita banyak duit tapi tidak disertai Tuhan? Buat apa kita punya kedudukan yang tinggi dalam satu perusahaan tapi kita tidak disertai Tuhan? Buat apa kita punya harta yang melimpah tapi tidak disertai Tuhan? Tidak akan ada gunanya, saudara-saudara. Nah, pagi hari ini saya mengajak saudara untuk melihat ke belakang apa yang sudah Allah lakukan dalam kehidupanmu. Anda sudah hidup berapa tahun hari ini? Kalau saya sudah 49 tahun saya hidup. Dan pada saat saya melihat ke belakang, saya bersyukur saudara-saudara. Karena saya tahu sampai hari ini Allah menyertai saya. Ada banyak sekali saat-saat di mana saya harus hampir mati. Tetapi Tuhan belum izinkan. Dia masih mau pakai kita saudara-saudara. Sama, mari saudara hari ini. Jangan lagi hak yang saudara minta. Tapi belajarlah berdoa seperti ini. Bapa, biarlah aku jadi berkat. Ya, biar aku jadi berkat. Jangan lagi berdoa minta-minta berkat. Anda tidak perlu minta Tuhan kasih berkat. Tapi doa kita ganti hari-hari ini. Tuhan, biarlah hidupku menjadi berkat. Karena aku tahu Engkau beserta denganku. Nah, saudara, kiranya firman Tuhan yang sederhana ini mengingatkan Anda bahwa Tuhan sekalipun tidak pernah meninggalkan engkau. Dia bersama denganmu, bahkan Alkitab tadi katakan dalam Yesaya 46, sampai masa tuamu aku tetap menggendong engkau, tidak pernah meninggalkan engkau. Orang Israel yang begitu jahat selama 40 tahun mencobai Tuhan. Tuhan sertai karena dia Allah yang setia. Kenapa dia begitu setia? Karena dia sudah memilih mereka. Kita kan adalah keturunan Abraham. Orang-orang yang juga mewarisi janji-janji Abraham. Tuhan pasti berserta dengan kita. Tapi bukan berarti membenarkan Anda untuk hidup seperti orang Israel yang terus mencobai Tuhan. Tapi kita mulai arahkan dan fokuskan kita kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup. Kalau Anda hari ini seorang pegawai, jadilah pegawai yang benar sesuai firman Tuhan. Kalau Anda menjadi seorang bos, jadilah seorang bos yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda hari ini menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang melakukan usahamu dengan cara-cara Tuhan, bukan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Karena ingat, tadi ada kata dipilih tadi punya arti adalah excellence. Di mata Tuhan Anda itu excellent. Nah, standar excellence-nya Tuhan itu beda dengan excellence manusia. Ya, kita akan jadi excellent kalau kita pakai cara Tuhan. Dan Tuhan sudah menganggap Anda excellence. Anda sudah dipilih Tuhan. Dan mari ingat sekali lagi, kita akan memasuki, bahkan sudah memasuki 2022, Januari, Februari, Maret, terus sampai kapanpun. Sampai Tuhan panggil kita kembali kepada Bapa di sorga. Ingat, Anda dan saya disertai oleh Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh sama-sama diingatkan melalui kebenaran firman. Dan biarlah firman Tuhan menginspirasikan setiap daripada kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh fokus kepada Engkau saja. Terima kasih Bapak, berkati saudara-saudaraku yang bekerja hari-hari ini ataupun yang masih sedang berlibur. Kau tolong mereka, damai sejahtera dan sukacita-Mu ada atas mereka. Dan biarlah mereka memasuki tahun ini dengan semangat, dengan kekuatan, kesehatan, dengan pemikiran yang baru tentang kebenaran firman. Tentang penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.